الفاتح لرسولنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المقدم محمد بن علي بعد وجميع سادات أهل بعد وصول وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعادنا ببركاته في الدارين. وأسلم رضي الله تعالى عنه موسى في أرض مدين. خرج موسى من مصر إلى أرض مدين بعد مشقة ولما قصد ماءها ليروي ظمأه وجد عنده حشدا من الناس قد تزاحموا عليه بشدة كل منهم يعتمد على قوته في التقدم والمسابقة إلى الحوض. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat, salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih melanjutkan kisah daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa setelah tidak sengaja membunuh daripada salah seorang Mesir tersebut dan diintai dan dicari oleh pasukan-pasukan Fir'aun liyaqtuluh untuk membunuh Nabi Musa, maka datang seseorang mengusulkan, memberikan nasihat kepada Nabi Musa untuk hijrah keluar dari Mesir. Maka Nabi Musa pun dinyatakan di dalam Al-Quran fa kharaja minha khaifa. Beliau pun keluar dari Mesir dalam keadaan khawatir, yataraqqabu. Kemudian beliau berdoa, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Wahai penciptaku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kharaja Musa min Misra ila ardi Madian ba'da masyaqqatin. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir menuju bumi Madian, yaitu negeri yang disebut dengan Madian. Perjalanan dari Mesir menuju ke Madian disebutkan di dalam tafsir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, memakan waktu 7 hari 7 malam atau 8 hari 8 malam, tergantung. Jika ada banyak istirahat maka hanya 7 hari, kalau banyak istirahat maka 8 hari. Kalau dia langsung istirahatnya sedikit bisa memakan waktu 7 hari. Walamma qasada ma'aha liyarwiya zam'ahu wajada 'indahu hasyadan minan nas. Nah, perjalanan tersebut masyaqqah, perjalanan yang sangat sulit bagi Nabi Musa alaihissalam, karena yang pertama beliau belum pernah pergi ke Madian, dan yang kedua beliau tidak membawa bekal apapun di dalam perjalanan tersebut. Singkat daripada kisah, akhirnya tibalah di Madian. Madian ini adalah tempat mukimnya Nabi Allah Syu'aib alaihissalam.
Disitulah tempat tinggalnya Nabi Shu'aib dengan keluarganya, dan dinamakan tempat tersebut Madian karena orang pertama yang tinggal di tempat tersebut adalah orang yang bernama Madian, yang tidak lain adalah anak daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya tibalah beliau di Madian. Walamma qasada ma'aha liyarwiya zam'ahu. Beliau kehausan sampai di Madian. Ada satu sungai atau telaga yang dijadikan sebagai tempat minumnya para musafir atau warga yang tinggal di tempat tersebut, atau juga diberikan minum kepada hewan-hewan ternak mereka. Walamma qasada ma'aha liyarwiya zam'ahu. Tatkala Nabi Musa ingin mendekati telaga air tersebut untuk yarwiya, untuk menghilangkan dahaganya beliau, zam'ahu, wajada indahu hasyadan minan nas. Ternyata beliau dapati di telaga tersebut banyaknya manusia yang mereka berebutan mengambil air itu. Qad tazahamu alaihi bisyiddah. Dan ini manusia yang jumlahnya begitu banyak saling berdesakan untuk mendapatkan air di telaga tersebut. Kullun minhum ya'taminu ala quwwatihi fit taqaddumi wal musabaqati ila al-hawdi. Masing-masing mengandalkan kekuatan yang untuk mereka bisa berlomba-lomba, bisa mendapatkan daripada air yang ada di telaga tersebut. Jadi hanya ada satu telaga di daerah Madian itu. Nah, itu menjadi sumber utama mereka mendapatkan air. Jadi sumur yang ada di Jazirah Arab itu beda dengan yang ada di Indonesia. Di sana itu kalau ada sumur itu satu hal yang sangat dibutuhkan karena mereka sulit mendapatkan air, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan satu kabar gembira bagi orang yang mewakafkan sumur untuk umat. Itu pahalanya tidak bisa dihitung. Salah satu sahabat yang sumurnya itu diwakafkan untuk umat Islam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Ada satu sumur di kota Madinah itu beliau beli kepada orang Yahudi, karena sumur itulah yang menjadi salah satu sumber masyarakat yang ada di Madinah untuk kebutuhan mereka minum, mandi, kemudian untuk menggunakan untuk bersuci, memberikan minuman kepada ternak. Itu milik orang Yahudi di kota Madinah. Nah, orang Yahudi ini dia memilih-milih, kalau yang datang meminta air tersebut orang Islam, dia tidak berikan. Tapi kalau yang meminta orang Yahudi atau bukan dari orang Islam, dia berikan. Maka di saat itulah Sayyidina Utsman bin Affan datang, dilaporkan masalah ini kepada beliau. Beliau datang menemui orang Yahudi tersebut dan membeli sumur itu. Dikasih harga yang sangat tinggi. Kalau saya kalkulasi kehitungan rupiah dengan mata uang dinar pada waktu itu sumur dibeli hampir 2 miliar lebih, 2M di zaman sekarang. Itu harga sangat mahal. Sengaja orang Yahudi itu memasang tarif sangat mahal. Akhirnya Sayyidina Utsman pun beliau beli. Karena beli dengan harga yang mahal, orang Yahudi itu kasih bonus. Dikasih itu sumur dengan kebunnya, kebun korma. Dan kebun kormanya itu dikembangkan dari masa ke masa, diinvestasikan. Sampai sekarang itu rekening di Bank Swiss atas nama Sayyidina Utsman bin Affan, wakaf untuk umat Islam, dikelola oleh kerajaan, dibagikan kepada kemaslahatan umat khususnya di kota Madinah Al-Munawwarah.
dan kebunnya sampai sekarang masih ada, sudah berkembang, diinvestasikan, berkembang, banyak keuntungan didapat, dimasukkan di salah satu bank di Swiss dengan nama nasabahnya adalah Utsman bin Affan sampai sekarang. Nah itu beliau beli itu sumur diberikan kepada umat. Ya bank di Swiss di sana menggunakan emas, jadi tidak kena riba. Mereka konversi ke emas, menabungnya pakai emas, tidak kena riba kalau emas. Nah ini satu pahala yang sangat besar. Sumur di sana kalau kita timba itu berjam-jam, itu air tidak kelihatan. Kami pernah lihat sumur yang ada di Arab dengan sumur yang ada di Indonesia. Kalau di tempat saya di rumah di Pulau Jawa 1 itu hanya berapa meter ada mata air, ada sumur, orang sini mengatakan parigi. Tapi di sana kita lihat air tidak ada karena dalam. Sudah begitu galinya susah, tekstur tanahnya itu ada pasir-pasirnya, sehingga memang tidak mudah itu sumur di sana. Tapi kalau ada itu membantu bukan hanya kepada manusia, hewan-hewan juga mereka butuh itu minum, dapat dari sumur. Makanya Nabi ceritakan anjing kehausan, ada wanita pelacur, dia turun ke bawah itu ceritanya dia masuk surga karena memberikan minum kepada seekor anjing tersebut. Akhirnya Allah berikan hidayah, dia bertobat, kemudian meninggal dunia, dosanya diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga. Tapi kita harus lihat, itu perjuangannya mengambil air tidak main-main, bukan sumur di Indonesia itu. Itu Nabi lagi cerita sumur yang ada di Jazirah Arab. Itu dalamnya luar biasa. Gak ada yang 2 meter, 3 meter. Nah, maka usahanya dia mengambil air. Sudah naik di atas sumur, dengan sepatu dia gigit. Sepatunya itu menampung air sumur tersebut. Berusaha dia naik sampai di atas, dia lihat ketika sudah sampai di atas sumur tersebut, dia lihat ada anjing kehausan. Maka dia berikan itu. Kemudian dia turun kembali mengambil air untuk dirinya. Nah itu naik turunnya itu mengorbankan nyawa karena sumurnya dalam. Nah, sehingga Nabi katakan di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Asfahani di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, itu dikatakan siapa orang hafara bi'ra, dia menggali sumur, kemudian dia sedekahkan itu daripada sumurnya kepada makhluk, maka ketika meninggal dunia selama sumurnya masih ada dan dimanfaatkan oleh makhluk, maka dia mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Ya, karena sumur di tempat tersebut sangat sulit dan dibutuhkan. Nah ini Nabi Musa datang ke Madian, hanya ada satu haud. Kalau haud itu bukan sumur tapi telaga. Kalau sumur bahasanya bikrun. Bikrun itu artinya sumur. Haud artinya telaga. Sama seperti telaga Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Kan Nabi punya telaga. Haudi masiratu syahr, kata Nabi, telagaku perjalanan 1 bulan. Luasnya, panjangnya. Ya. Wa kunuzuha kan nujum fis sama, gelas-gelasnya banyaknya seperti bintang di langit. Kemudian Nabi katakan walaunuha atau walaunuhu abyad minal laban, dan airnya itu lebih putih dari susu. Wa rihuhu atyab minal miski, baunya lebih wangi dari minyak kasturi. Faman syariba minha atau faman syariba minhu fala yatma ba'dahu abada,
siapa yang meminum dari telagaku satu teguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Itu telaga Rasul. Ulama mengatakan ada perbedaan pendapat, nanti selesai proses hisab dan seterusnya kita minum air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan setelah menyeberangi jembatan Sirat baru ada telaganya Nabi. Ada yang mengatakan sebelum menyeberang jembatan Sirat. Ada ulama yang mengatakan sesudah menyeberangi jembatan Sirat. Ada ulama ketiga berpendapat telaga Nabi dua. Ada yang sebelum menyeberangi Sirat dan ada yang sesudah menyeberangi Sirat. Jadi ada perbedaan pendapat telaga Rasulullah SAW. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu al-kautsar. Mayoritas ulama menerjemahkan al-kautsar artinya karunia yang banyak. Ada juga sebagian ahli tafsir menafsirkan al-kautsar artinya keturunan Nabi yang banyak. Karena asbabun nuzulnya berkaitan tentang masalah keturunan. Nabi dikatakan abtar, orang yang terputus, mandul, tidak punya turunan. Itu pernyataan dari Al-As bin Wa'il. Setelah itu Allah menurunkan wahyu tersebut membantah daripada tuduhan dari Al-As bin Wa'il. Makanya Allah nyatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu keturunan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allah katakan yang mandul adalah dia. Yang dimaksudkan dia di situ adalah Al-As bin Wa'il. Ini ayat dari Amr bin As. Ayat dari Amr bin As. Satu riwayat mengatakan meninggal dalam keadaan belum muslim. Itu salah satu riwayat. Kalau putranya dianggap sebagai sahabat Nabi, ya, bernama Amr bin As, Al-As bin Wa'il. Walaupun memang kebanyakan juga dari mazhab Syiah itu mereka mengkafirkan daripada Amr bin As. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Ia adalah sahabat. Punya kesalahan, namanya juga manusia. Jadi definisi sahabat bukan berarti tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, punya kesalahan, tapi mereka bertaubat. Itu prasangka baik yang diambil oleh ulama-ulama yang menyatakan Amr bin As sebagai sahabat Nabi. Yang menyatakan Amr bin As bukan termasuk orang yang layak dikatakan sahabat, itu menyatakan kesalahannya diantaranya adalah mengkhianati perjanjian antara Sayyidina Hasan dengan Muawiyah. Ini sejarah yang sensitif. Nanti kalau salah bicara kena juga. Ya. Tapi kita diajarkan bagaimana? Husnuzon, prasangka baik. Toh sudah meninggal dunia itu urusan Allah nanti. Yang berhak menghukumi dengan hukum yang paling adil bukan manusia, tapi siapa? Ahkamul hakimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita sibukkan urus kita nih masing-masing. Ya, karena yang Allah tanya diri kita nih. Kita bawa amal apa? Itu yang ditanya. Kita gak ditanya amalnya orang. Allah gak hisab kita bagaimana amalnya fulan enggak. Tapi yang Allah tanya kepada kita di yaumil qiyamah amalan kita masing-masing. Bagaimana amalan kita, bagaimana perilaku kita. Nah, ini sekilas tentang masalah tersebut. Jadi masalah air, ya, itu kalau buat sumur, ngasih wakaf atau sedekah kepada orang yang menggunakan itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Sebaliknya, yang menghalangi orang mendapatkan air, dosanya sangat besar. Bani Hashim itu hukumnya tidak baik jual air.
Bani Hashim ya, khususnya Ahlul Bait, para habaib itu gak baik jual-jual air. Kenapa? Air itu gratis sebenarnya untuk kebutuhan manusia. Tapi untuk yang lain boleh, gak ada masalah. Tapi khusus habaib Bani Hashim itu tidak boleh. Tidak boleh. Di sini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mendekati haram. Karena memang tugasnya Bani Hashim waktu di Makkah itu memberikan air Zam-Zam kepada umat secara gratis. Air Zam-Zam itu sebenarnya hak paten miliknya Sayyidina Abdul Muttalib. Karena sebelum zaman beliau air Zam-Zam itu sudah ditutup, tidak ada yang mengetahui lokasinya di mana. Kalau awal kan Siti Hajar bersama Nabi Ismail, kemudian datang orang-orang Yaman. Jadi orang-orang Makkah itu masih berketurunan, masih berdarah Yaman. Orang-orang Makkah asli ya, suku Quraisy itu punya darah Yaman. Kenapa? Karena Nabi Ismail menikah dengan wanita-wanita dari Bani Jurhum. Apa itu Bani Jurhum? Suku Arab asli yang bermukim di Yaman, yang hijrah ke kota Makkah. Kayaknya ada qasidah mengatakan Nabi Muhammad itu Yamani. Ada qasidah mengatakan Nabi Muhammad Yamani. Nabi Muhammad adalah orang Yaman. Itu maksudnya bukan secara langsung genetikanya, tapi ditarik ke atas. Nabi Ismail menikah dengan wanita-wanita Bani Jurhum. Bani Jurhum adalah suku Yaman, namanya Bani Jurhum. Nah, mereka lihat ada air, ternyata ditemukan air Zam-Zam. Di situ sudah ada Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail yang masih bayi. Lihat ada air berarti ada kehidupan. Minta izin. Nah ini contoh nih. Siti Hajar izinkan mereka gunakan itu air. Padahal itu milik Siti Hajar yang menemukan. Kalau bicara hakikat ya semua milik Allah. Kalau semua milik Allah berarti bebas, semua bisa ambil, kan? Hakikat yang milik Allah, tapi Allah berikan kepada orang hak tersebut. Makanya namanya hak. Hak itu sesuatu yang dimiliki olehnya. Diizinkan oleh Siti Hajar. Silakan kalian gunakan itu air. Maka mereka tinggal di situ. Terjadi pernikahan antara Nabi Ismail ketika sudah tumbuh dewasa. Nabi Ismail menikah dengan wanita-wanita Bani Jurhum, lahir turunan-turunan, ada pernikahan lagi. Akhirnya jadi suku Quraisy. Di situ ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, kemudian juga Bani Abbas, nanti Daulah Abbasiyah dari situ juga. Itu semua dari jalur ibu lewat istri Nabi Ismail. Mereka adalah orang-orang Yaman, Bani Jurhum. Nah setelah itu tertutup air Zam-Zam. Ada satu orang datang dengan pasukannya, dia menutup air Zam-Zam sehingga hilang air Zam-Zam. Hilang. Ketika di masa Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, bermimpi. Dalam mimpi itu berulang-ulang kali ada isyarat memerintahkan beliau menggali satu tempat yang nanti akan keluar air Zam-Zam. Mimpi itu berulang-ulang kali. Hari pertama, hari kedua, dikatakan itu adalah Thaibah. Thaibah itu sesuatu yang baik. Maka ini mimpi ketika berulang-ulang kali dan isyarat daripada mimpi tersebut menggali sumur atau lokasi tersebut yang nantinya keluar air Zam-Zam. Maka dia panggil anaknya. Anaknya yang paling tertua siapa? Namanya Al-Harith. Sayyidina Abdul Muttalib dan Al-Harith pergi ke lokasi yang dimana beliau mimpikan tersebut. Ternyata digali, keluarlah air Zam-Zam. Sampai sekarang berkat siapa?
Sayyidina Abdul Muttalib. Maka diberikan tugas Sayyidina Abdul Muttalib dan turunan-turunannya, khususnya dari jalur Bani Hashim, sebagai saqiyul qaum, orang yang memberikan minuman air Zam-Zam kepada seluruh peziarah yang datang di Makkah. Diberikan minum air Zam-Zam, dilayani mereka, diberikan makan, diberikan minum. Maka di saat itulah turunan mereka hukumnya kurang baik jual air, karena datu-datunya ngasih gratis air. Terlepas dari masalah fikih yang nanti panjang lebar begini, ya tapi begitulah. Kalau kita mau ikuti, ada pendapat begitu. Tapi kalau dipikir-pikir, memang ini kebutuhan paling pokok ini air. Kita bisa tahan lapar lebih lama dibanding tahan haus, betul tidak? Makanya Ibnu Samad mengatakan, orang yang bisa minum air itu orang yang paling kaya. Kita kadang-kadang lupa gitu, karena nikmat ini ada terus. Itu kalau air yang ada ini minum sampai habis, yang lain susah minum air. Mau coba pergi ke Afrika, pergi ke Jazirah Arab yang tinggal di gurun pasir, air susah. Jadi kadang-kadang kita minum setengah-setengah. Itu termasuk kufur nikmat. Berarti yang sisanya dibuang dong, iya kan? Kita amalkan sesuatu hal yang sederhana, tapi itu bentuk syukur kepada Allah. Ini air minum habis. Kalau tidak mau minum nggak usah ditusuk dan diminum, kasih yang lain. Ya, karena hal sederhana seperti ini kalau dipikir-pikir besar apanya? Besar satu perbuatan yang dikatakan tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak perlu bicara yang besar-besar, yang kecil-kecil aja nih. Kadang-kadang kita tidak amalkan. Nah, jadi Bani Hashim punya turunan, khususnya para habaib, hukumnya kurang baik dagang air. Yang benar bagi. Nah, sebagaimana pahalanya besar memberikan minum kepada orang, maka dosanya juga sangat besar bagi yang menghalangi. Kalau menghalangi air sampai kepada orang, itu dosanya sangat besar, siapapun dia. Nah, aman-aman ibunya saya punya usaha lancar, itu istidraj. Itu Allah buat biar terus begitu sampai mati. Nah, nanti sudah mati baru dihitung nanti. Kita punya perbuatan itu semuanya gak ada yang luput. Kita buat jahat sama orang setetes, itu dibalas. Sama hal kita buat baik kepada orang, hal yang kecil itu juga akan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya makin akhir zaman itu sebenarnya makin berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kejahatan. Kau hebat sampai di mana, akan ada mati, selesai. Akan mati. Jadi jangan pernah kita berbuat sesuatu yang menurut kita ini tidak jahat, tapi orang lain tersakiti itu. Dia tidak tahu. Bisa saja dia diam, tapi setiap malam itu di lisannya dia mengatakan saya terzolimi. Yang ini tidur enak. Tidur enaknya sementara saja di dunia. Nanti dia mati baru dia lihat bagaimana kezalimannya itu dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini karena pas masalah air tadi, ya saya bahas masalah air. Karena Nabi Musa datang haus, cari air, hanya ada satu telaga. Manusia berdesakan memperebutkan air tersebut. Ra'a ala makrubatin minal ma'. Nah, ternyata dari dekat telaga tersebut ada dua orang wanita. Fatataini. Nabi Musa melihat ada dua orang wanita tidak ikut berdesakan mengambil air, tapi mereka berada di dekat telaga tersebut. Tahushani ghanamahuma li'alla tataqarraba minal ma'. Nah, dua wanita muda ini
memberikan makan kepada kambing mereka agar kambing tersebut tidak mendekati ke telaga itu. Jadi mereka tahan itu kambing dengan berikan makan. Tidak mau ini kambing ikut masuk ke dalam perkumpulan orang yang sedang mencari atau mengambil air tersebut. Ra'a Musa hadzal mashhada fa'ajaba li amrihima wa taqaddama wa sa'alahuma 'an sya'nihima fa'ajabata. Nabi Musa menyaksikan pemandangan itu menjadi heran. Kenapa ini perempuan tidak ikut ambil air? Maka Nabi Musa memberanikan diri mendekati dua perempuan tersebut dan bertanya kepada mereka berdua an sya'nihima, tentang keadaan keduanya. Fa'ajabata, lalu kedua wanita tersebut menjawab, ataina linasqiya ghanamana walakin li syiddati zihami lan nastati'a as-suqya hatta yanzalifa ru'atu. Ini wanita menjawab, dua orang wanita muda tersebut menjawab, kami datang ke sini sebenarnya mau mengambil air untuk kami beri minum kepada kambing kami. Akan tetapi banyaknya laki-laki yang berdesakan untuk memperebutkan air tersebut, maka kami tidak mampu untuk bisa mengambil air. Kami perempuan. Kami tunggu mereka sudah selesai ambil air, mereka sudah pergi, baru kami ambil air tersebut. Hada jawab yadullu ala ma fil unsa min dha'fin wa haya'in yadfa'aniha ila takhallufi fi mithli hadhihi al-mawaqif allati yakthuru fiha at-tazahum wa yakhtalitu fiha an-nisa bir-rijal. Ini jawaban dari wanita menunjukkan fitrahnya wanita itu lemah. Mereka juga tidak mungkin ikut serta berdesakan dengan laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dua wanita ini punya sifat malu. Masa di situ rombongan kumpulan massa laki-laki, tahu-tahu perempuan ikut di situ campur dengan laki-laki, punya malu. Padahal di zaman itu dia punya malu. Dia katakan dia lemah dan malu. Dua hal inilah yang mencegah wanita tersebut untuk mengambil air. Mereka mengalah dalam keadaan-keadaan seperti itu, yang dimana masih banyaknya laki-laki yang saling berdesak-desakan memperebutkan air tersebut. Dan perempuan-perempuan ini, dua pemudi ini yang soleha, mereka juga tidak mau ikhtilat, campur laki perempuan. Ini juga satu akhlak adab, ya. Tidak boleh kita campur laki perempuan. Misalnya perkumpulan disebut campur laki perempuan dengan yang bukan mahram. Kalau berbicara hukum Islam ya tidak boleh ikhtilat namanya. Dalam semua acara kalau ada ikhtilat, berkahnya hilang. Mau acara agama juga sama. Ya. Jadi jangan sampai misalnya ada penceramah perempuan. Ini pernah ditanyakan kepada Kiai Haji Syafi'i Hadani dalam kitabnya Tawdih al-Adillah. Tawdih al-Adillah. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya jika yang ceramah itu ustazah, kemudian yang hadir laki-laki jamaahnya, campur di situ ada perempuan, atau yang hadir laki-laki tapi yang ceramah ustazah? Kata beliau, hukumnya haram. Misalnya yang ceramah begini ustazah, jamaahnya laki-laki semua, itu pikiran jamaah sudah bukan masalah ceramah. Itu lipstiknya bagus ya? Itu hidungnya bagus ya? Jadi bicara hukum tidak boleh. Mau ustazahnya alim kayak apa, tidak boleh. Itu yang pertama. Ya. Kemudian memang jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan beda.
jamaah laki-laki malunya tidak ada. Jamaah perempuan itu Allah bungkus dengan sifat malu. Untuk menatap laki-laki mereka ditutupi sifat malu, tunduk. Tapi kalau laki-laki tidak. Kadang-kadang lihat sampai mutar. Ya karena itulah. Jadi itu fitrah, ya, fitrah. Jadi salah. Nanti saya minta juga di Masjid Imam Bonjol, kalau ada acara ustazah perempuan ceramah, jangan laki-laki yang hadir, laki-laki di belakang sana. Atau lebih afdal jangan ada yang hadir. Sebisanya perempuan semua. Kenapa? Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya niatnya buat kajian yang suci, yang sakral, dirusak dengan hal-hal yang mendatangkan dosa. Jadi fitrah laki-laki gak bisa tuh. Ustazahnya dia ceramah, kemudian yang hadir laki-laki, nggak bisa. Gak ada salaf lakukan, salaf solih. Kita kan ikut para salaf, para ulama-ulama terdahulu, iya kan? Walzam kitab Allah, watba'a sunnatan, waqtad hadakallah bil aslafi. Ikutilah Al-Quran, ikutilah sunnah Nabi, dan ikutilah panutan ulama-ulama terdahulu. Niscaya Allah berikan petunjuk kepadamu. Itu gak ada dalam sejarah gurunya perempuan ngajar, kemudian yang hadir laki-laki semua. Sama halnya yang mudarat ngajar ngaji, anak perempuan sudah balik privat lagi ngajar ngaji, diundang ustaz sama anak perempuannya sendiri, nanti orang tuanya pergi. Itu juga mudaratnya besar. Gak bisa anak perempuan yang sudah balik dengan perempuan, laki dengan laki. Apalagi zaman sekarang, walaupun anak itu belum balik juga mudaratnya tetap ada. Mudaratnya tetap ada. Ini yang perlu kita pahami. Kalau Allah sudah mengatakan hukum tersebut tidak boleh, kita yakin pasti ada mudarat di situ, pasti ada keburukan di situ. Yang kedua menjadi haram, yang ngajar mau dia ustaz ke, mau dia ustazah ke, mau dia habib ke, mau dia ulama kiai, kalau dia ngajar kemudian campur aduk lagi perempuan, haram. Beda kalau keadaannya saking banyaknya masa sudah tidak bisa lagi diatur, kemudian terjadi ikhtilaf, itu namanya keadaan sudah darurat sekali. Tapi kalau mampu dia harus pisahkan seperti ini. Itu Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Nubuwah dakwah. Kalau dakwah kemana-mana, masuk ke Kalimantan, masuk ke pedalamannya di situ, beliau bawa sound system sendiri. Sound system dia tidak repotkan yang undang. Kemudian bawa apa? Tirai. Jadi nanti langsung dipasang tirai ini, perempuan di sini, laki-laki di sini. Itu dibawa selalu tuh ketika. Nah itu yang betul. Itu yang betul. Apalagi ustazahnya cantik. Wah itu jamaah gak mungkin tuh tanya itu apa ini ceramah, ubah semua. Yang dia lihat itu perempuan. Betul tidak? Fitrah laki-laki malunya tidak ada. Kalau laki-laki punya malu, begini ya, laki-laki punya sifat malu sama dengan perempuan, maka hukumnya harus sama. Kalau kita ambil hukum cadar itu wajib misalnya, maka harus laki-laki pakai cadar juga, betul tidak? Tapi kan yang cadar perempuan. Kenapa? Yang cadar harus perempuan. Kita tidak bicara beda pendapat apakah cadar itu wajib atau sunnah atau itu, panjang itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang aslinya itu wajib. Mazhab Syafi'i ya, yang aslinya itu wajib. Mazhab Hambali sampai kuku-kuku itu awal. Tapi ada pendapat dari mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i juga, kalau memunculkan fitnah wajib, kalau tidak memunculkan fitnah wajahnya itu dianjurkan menutup.
dan seterusnya. Itu pembahasan fikih. Nah di sini yang saya mau tekankan, kenapa wanita yang diwajibkan cadar tapi laki-laki tidak? Padahal kan sama, auratnya sama. Laki lihat perempuan juga haram, perempuan lihat laki-laki juga haram. Tapi kenapa yang pakai cadar perempuan bukan laki-laki? Karena tadi perempuan dibungkus dengan sifat malu. Dia malu melihat laki-laki. Nah laki-laki tidak punya sifat malu dan tidak kuat. Akhirnya dia lihat, makanya Allah suruh tutup. Kalau perempuan mereka secara fitrawi itu berat menatap laki-laki karena dibungkus dengan sifat malu. Itulah kenapa yang cadar perempuan bukan laki-laki. Coba kalau sama, ya, perempuan juga tidak punya sifat malu, laki-laki juga sama seperti itu. Repot laki-laki pakai cadar juga. Nanti kalau sudah kumpul di satu majelis bingung mana yang laki mana yang perempuan. Nah itu hikmahnya daripada syariat Islam. Jadi hukum yang Allah atur itu sudah paling terbaik, ya, paling terbaik. Kalau yang muka terbuka itu mayoritas berpendapat mazhab Hanafi. Yang penting tutup aurat, gak ada masalah. Kalau masalah fikih perbedaan pendapat itu kita tasamuh itu selama ada pendapat. Yang salahnya itu kita menyalahkan yang sana, yang tidak cadar menyalahkan yang cadar. Yang cadar begini. Ini mirip teroris, nampak ini bahaya. Ini budaya juga boleh. Yang pakai cadar jangan makan puji. Saya sudah suci, luar biasa saya pakai cadar. Itu sudah dosa. Sudah meremehkan orang yang tidak. Bahkan orang yang tidak pakai hijab tidak boleh dia remehkan. Siapa tahu suatu saat dia pakai hijab, dia harus tidak senang perbuatan itu. Semoga dia kan bisa bahasakan, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Semoga suatu saat dia bisa pakai hijab dan apa. Bukan menfonis itu. Lihat saya pakai cadar. Ini gimana nih orang ini? Tidak tobat-tobat begini. Buat dosa besar itu sudah menyimpang daripada hukum yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak harus keluar pendapat pakai hijab, tunggu saya hijab hati saya dulu. Ada kan begitu ya? Kapan pakai jilbab? Nanti hati saya sudah pakai jilbab, baru saya pakai jilbab. Allah suruh badan yang pakai jilbab, bukan hati. Allah suruh apa? Badan. Gak disuruh kamu punya hati pakai jilbab. Yang Allah suruh badanmu itu ditutup dengan jilbab, bukan hatimu. Jadi itu konsep yang salah, tidak nyambung. Disuruh sama Allah pakai jilbab, dia bilang saya punya hati belum pakai jilbab. Nanti sudah pakai jilbab baru badan saya pakai jilbab. Ya Allah suruh yang badannya bukan hatinya. Kalau mau tunggu hati ini sempurna sampai mati dia selesai. Sama kayak seperti orang tidak mau mengajar, nyantren kemana-mana. Sini 5 tahun, sini 5 tahun, sini 5 tahun. Jadi 20 tahun dia santri. Sudah lulus, terjun ke masyarakat, tidak mau ajar. Hati saya masih kotor, masih belum ikhlas. Saya tunggu nanti sudah ikhlas, itu sampai mati, gak akan ikhlas dia. Akhirnya tidak mengajar. Kamu mengajar dulu, sambil mengajar perbaiki kamu punya niat. Itu jebakannya syaitan. Ini saya kasih satu ilmu. Syaitan punya jebakan itu terlihat dari satu kata. Syaitan punya jebakan itu terlihat dari satu kata. Ini kata ulama. Apa itu kata itu? Nanti. Ayo sholat. Nanti sudah. Kalau saya sholat, itu sudah dijebak sama syaitan. Kapan kamu tobat? Nanti. Tahu-tahu besok mati. Kapan kamu mengajar? Nanti dulu saya hati kasih ikhlas. Saya ini belum pantas untuk mengajar. Ya sudah, nggak tunggu sampai mati. Itu kata nanti itu adalah jebakannya syaitan. Namanya taswif. Nanti. Kapan kamu sedekah? Nanti tunggu kaya. Sampai mati tidak kaya-kaya, tidak pernah sedekah. Jadi kata nanti itu adalah jebakannya syaitan. Kapan kamu rubah diri jadi baik? Kapan kamu hadir majelis? Nanti kalau sudah tidak sibuk kerja, baru saya hadir majelis.
yang kamu akan sibuk sampai mati. Semua orang. Memang Ustaz juga tidak sibuk juga. Kita sama-sama sibuk. Kenapa gak balik? Nanti saya kerja. Kalau ada waktu saya ke majlis taklim. Nanti janji ini nanti saya hadir majlis taklim dulu. Sudah selesai majlis taklim baru janji ini yang berikutnya. Sekarang kan terbalik. Sibuk yang duniawi, yang akhirat ditinggal. Nanti saja saya lagi sibuk. Nah, kata nanti itu kalau orang banyak bicara nanti itu sudah dijebak sama syaitan. Nanti mau sholat sudah tua, nanti bertobat kalau sudah tua, nanti mau ngajar kalau sudah ikhlas, nanti mau sedekah kalau sudah kaya sekali, kaya raya. Yang sedikit saja dia gak berani keluarkan, bagaimana nanti sudah kaya ya? Yang nanti keluarnya banyak, makin kaya zakatnya makin besar, makin kaya zakatnya makin besar, sedekahnya makin banyak. Masa uang triliunan ngasih 10.000 rupiah? Tidak bisa. Allah hitung juga tuh. Ada yang mengatakan Allah hanya lihat dari keikhlasan, tapi juga Allah lihat kau punya harta banyak ngasih 5.000. Kalau orang susah kasihan, dia juga hidup susah. Yang dia keluarkan 10.000 itu bernilai besar di mata Allah. Kenapa? Ya keadaan dia. Tapi kalau triliunan uangnya ngasih 10.000 rupiah, 100.000, itu masih sedikit. Nah, ini pendidikan yang dari Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah kita lanjut lagi kisah Nabi Musa, bagaimana nanti beliau menikah dengan dua wanita solehah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarraqan ma'suma wa la taj'alna wa la min asyiril mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.